Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novita Permatasari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai hypnoparenting. Sebelum lanjut ke videonya, yuk kita sama-sama ucapkan alhamdulillah karena diberikan kesempatan untuk berjumpa di video ini. Oh ya, karena sekarang lagi musim pandemi COVID-19, yuk kita sama-sama jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Kalau kalian tetap harus bekerja di luar rumah, tetap pakai masker, hindari kerumunan dan selalu cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oh iya, untuk jaga jarak aman dari orang lain itu usahakan 2 meter ya. Yuk, lanjut terus ke videonya. Kiss for you. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana pola asuh anak yang baik, bagaimana konsep dasar mengenai hypnoparenting, apa aja sih kegunaan hypnoparenting, dan juga di bagian akhir saya akan men-share bagaimana cara menanamkan mindset pada anak tanpa kekerasan dan juga tanpa omongan kasar melalui terapi hypnoparenting. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir agar informasi yang kita diskusikan pada kesempatan ini dapat terserap dengan baik dan juga kalian dapat mempraktekannya sendiri di rumah ya. Jadi jangan skip. Nah, dalam sesi pertama ini saya akan membahas mengenai bagaimana pola asuh anak yang baik, karena pola asuh itu dapat mendukung serta mendorong perkembangan emosional, perkembangan fisik dan juga intelektual anak dari bayi hingga dewasa. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua wajib hukumnya untuk mempertimbangkan bagaimana pola asuh yang akan kita terapkan pada anak, karena bagaimanapun juga pola asuh itu akan berdampak cukup besar kepada anak hingga dia dewasa. Semua orang tua, khususnya ibu, sangat mendambakan kemudahan dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua, khususnya dalam mengasuh anak. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pemahaman khusus mengenai perkembangan anak. Berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti untuk mengasuh anak dilakukan semata-mata hanya untuk mempermudah tugas kita sebagai orang tua dalam mengasuh anak. Istilah hipnosis ini sering santer di masyarakat saat ini. Salah satunya adalah hypnoparenting. Tentu saja fenomena tersebut tidak datang dengan sendirinya. Fenomena tersebut mungkin muncul akibat semakin banyaknya calon orang tua maupun orang tua yang membutuhkan solusi mengenai bagaimana cara mengasuh anak yang praktis, cepat, dan juga berdampak positif kepada anak. Fenomena ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh psikiatri anak Erwin Kusuma yang menerangkan bahwa sekarang banyak sekali orang tua yang merasa kesulitan untuk mengatur tingkah laku anaknya. Oleh karena itu, Erwin Kusuma merekomendasikan bahwa orang tua itu dapat menerapkan terapi hypnoparenting ini kepada anaknya untuk meminimalisir efek tingkah laku buruk anaknya di masa yang akan datang. Mewujudkan anak yang baik dan berkualitas merupakan tanggung jawab orang tua. Anak merupakan amanah dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Oleh karena itu, orang tua itu wajib memelihara, membesarkan, merawat, dan juga memberikan anak kasih sayang penuh dan tanggung jawab. Kehidupan anak sebagian besar dihabiskan bersama dengan keluarga. Keluarga memiliki peran sebagai media sosialisasi pertama bagi anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan fisik dan juga mental anak. Komponen keluarga sangat penting peranannya dalam upaya membentuk kepribadian anak sesuai dengan acuan nilai agama dan juga moral yang berlaku di masyarakat. Perhatian, tindakan, dan juga
kendali orang tua terhadap anak merupakan salah satu bentuk pola asuh yang akan berdampak panjang terhadap perkembangan fisik dan juga perkembangan mental anak. Pola asuh merupakan suatu tindakan maupun perlakuan orang tua dalam membina dan membimbing serta memelihara anak agar anak mereka dapat mandiri atau belajar sendiri. Secara teoretis ada 3 jenis pola asuh yang sering dilakukan oleh orang tua. Yang pertama yaitu pola asuh permisif, yang kedua pola asuh otoritatif, dan yang ketiga adalah pola asuh otoriter. Dari ketiga pola asuh ini memiliki dampak yang berbeda-beda dan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan mental maupun fisik anak. Disinilah kita sebagai orang tua wajib menentukan pola asuh yang seperti apa yang akan kita terapkan kepada anak kita. Apakah kita akan menerapkan pola asuh yang otoriter, atau kita akan menerapkan pola asuh yang permisif, atau justru kita akan menerapkan kedua pola ini dijadikan satu. Nah, dalam penentuan pola asuh ini, orang tua wajib mengetahui apa yang kita inginkan terhadap anak kita. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan dengan pola asuh yang sekiranya cocok dengan hal tersebut. Pola asuh pada dasarnya merupakan seluruh cara maupun tindakan orang tua yang diterapkan kepada anak. Banyak ahli yang menyatakan bahwa pola asuh merupakan hal yang terpenting dan juga mendasar untuk menyiapkan anak menjadi masyarakat yang lebih baik. Bukan hanya orang dewasa yang memiliki emosi, akan tetapi bayi dan juga anak-anak juga memiliki hal yang sama. Akan tetapi cara berpikir mereka saja yang berbeda dan juga cara mengungkapkan mereka saja yang berbeda. Selain itu, mereka juga belum mengerti antara mengalami perasaan dan juga mengekspresikannya supaya dapat bertingkah laku untuk menyesuaikan emosinya. Hampir seluruh orang tua mungkin menerima jika anaknya mengalami emosi yang positif seperti senang, tertawa, gembira dan sebagainya. Akan tetapi saya rasa hampir semua orang tua juga biasanya tidak bisa mengatasi ketika anak mereka mengalami emosi yang negatif seperti menangis, rewel, ataupun marah. Pola asuh akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak serta aspek-aspek yang mempengaruhi emosi seperti emosi sosial, intelektual, motivasi, dan juga spiritual. Hal-hal tersebut guna mencapai kedewasaan yang matang hingga terwujudnya kepribadian anak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Model-model perilaku orang tua biasanya baik secara langsung maupun tidak langsung akan dipelajari dan juga ditiru oleh anak mereka sendiri. Dalam berkomunikasi pada anak, kita sebagai orang tua hendaknya menghindari kata-kata yang mengandung unsur menghakimi atau mengancam anak supaya anak tersebut mencapai keberhasilan dalam pembentukan karakternya. Akan tetapi kata-kata tersebut bisa digantikan dengan kata-kata yang mengandung makna untuk memotivasi, memberi dorongan, dan juga mengasihi. Keberhasilan pembentukan karakter anak biasanya dipengaruhi oleh bagaimana cara orang tua menerapkan pola asuh tersebut kepada anaknya. Bila ingin mengenal lebih jauh bagaimana pola asuh orang tua kepada anaknya, biasanya akan tampak pada kepribadian anak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk membentuk pola asuh agar perkembangan emosinya berjalan dengan normal. Untuk mewujudkan hal tersebut, orang tua hendaknya melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat diteladani dan juga ditiru oleh anak. Orang tua dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dalam kehidupan sehari-hari, misalkan saja suka memberi, saling menyapa, dan juga mengajak anak untuk terus bersosialisasi dengan tetangga terdekat yang ada di lingkungan tempat tinggal. Jangan sampai kita memaksa anak untuk melakukan hal-hal positif yang bahkan kita tidak mau melakukannya. Melihat semakin banyaknya dampak
yang timbul akibat kesalahan pada pola asuh terhadap anak, khususnya untuk anak usia dini, sudah saatnya kita sebagai orang tua itu belajar, mengenal dan juga memilih bagaimana cara pola asuh yang baik dan benar dan dapat diterapkan kepada anak kita. Semakin baik pola asuh yang dipilih dan juga sesuai dengan keadaan keluarga kita, maka semakin baik pula dampak positif yang timbul kepada anak. Sebelum lanjut ke sesi 2, yuk kita sama-sama refleksikan bagaimana pola asuh yang sudah kita lakukan terhadap anak, karena kita sudah mendapat materinya dong di sesi pertama. Jadi di akhir sesi ini saya mau kita sama-sama merefleksikan bagaimana pola asuh yang sudah kita terapkan kepada anak kita masing-masing. Apakah sudah sesuai dengan pola asuh yang kita inginkan sebelumnya, atau justru malah berbanding terbalik dengan pola asuh yang sebenarnya kita inginkan. Yuk kita sama-sama refleksikan sebelum kita masuk ke video selanjutnya. Wah, kita sudah memasuki sesi yang kedua nih. Gimana? Tadi pada sesi yang pertama sudah jelas bukan? Nah, untuk sesi yang kedua kita akan membahas, atau lebih tepatnya saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai konsep sederhana hypnoparenting dan juga manfaatnya bagi perkembangan anak kita. Yuk, tonton terus videonya. Nah, karena tadi sudah belajar mengenai bagaimana pola asuh yang baik, sekarang pola asuh akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, apalagi untuk anak yang akan menempuh kehidupannya di masa yang akan datang. Permasalahan yang sering terjadi pada orang tua, khususnya untuk orang tua yang ada di era digital saat ini, adalah sering terjadinya kendala dalam mengasuh dan mendidik anak. Apalagi era digital saat ini merupakan era yang dapat mengakses dan juga memberikan informasi dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Studi menyebutkan bahwa 30 juta anak-anak dan juga remaja di Indonesia merupakan pengguna internet. Untuk itu dibutuhkan sikap yang tepat untuk mendorong dan juga mendidik anak dalam memanfaatkan kemudahan teknologi yang ada dengan baik dan benar. Pada saat yang sama, orang tua juga diharapkan mampu mendidik dan mengajarkan anak bagaimana nilai-nilai moral, etika, dan juga sikap dalam menghadapi kemudahan teknologi yang ada. Akhir-akhir ini muncul beberapa metode untuk mengarahkan anak-anak berperilaku dengan baik. Salah satunya adalah metode yang bertujuan untuk membawa anak-anak kepada sesuatu yang diharapkan tanpa perlu memaksa, apalagi dengan ancaman maupun kekerasan, yakni melalui terapi hypnoparenting. Hypnoparenting sebenarnya berasal dari dua kata, hipnosis dan juga parenting. Dalam ilmu kesehatan, ilmu hipnotis itu dapat mengobati beberapa penyakit, diantaranya itu migrain, stres, dan juga dapat meningkatkan ingatan maupun konsentrasi. Sehingga ilmu hipnotis ini dapat dibedakan menjadi dua hal, yakni ilmu hipnotis untuk tujuan hiburan dan juga ilmu hipnotis untuk tujuan kesehatan. Hypnoparenting diartikan sebagai pengetahuan tentang mekanisme pikiran yang mendasari terapi hipnosis yang diaplikasikan kepada setiap aspek kehidupan, khususnya untuk mengasuh dan mendidik anak. Hypnoparenting berusaha untuk membuat sistemasi dan juga memetakan antara segala hal yang berhubungan dengan tugas kita sebagai orang tua. Metode hypnoparenting yaitu metode yang menggabungkan antara pengasuhan anak dan juga pengetahuan tentang hipnosis. Hypnoparenting adalah suatu metode hipnoterapi yang diterapkan oleh orang tua dalam mengasuh anak. Secara garis besar, hypnoparenting ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan dan juga komunikasi antara orang tua dan juga anak.
Segala hal tentang teori pertumbuhan dan juga teori perkembangan anak tidak akan berhasil jika kita sebagai orang tua gagal memahaminya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua wajib hukumnya untuk tahu bagaimana perkembangan anak kita sendiri sebelum belajar mengenal teori pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Menurut Anda, mengapa seorang bayi itu belajar berjalan? Mengapa juga seorang bayi itu harus belajar berbicara? Semua hal tersebut disebabkan karena sang bayi melihat orang di sekelilingnya melakukan hal yang sama, yakni berjalan dengan tegak dan juga berbicara dengan orang lain. Jika selama 5 tahun pertama hidupnya sang bayi hanya melihat orang di sekelilingnya merangkak, maka besar kemungkinan juga sang bayi hanya akan belajar merangkak tanpa pernah belajar berjalan. Inilah proses mekanisme hipnosis yang paling sederhana. Semua hal tersebut dirangkum oleh sang bayi di dalam otak bawah sadar dan juga akan diproses oleh sang bayi ketika sang bayi akan belajar berjalan nantinya. Hypnoparenting memiliki prinsip bahwa semua yang dikatakan oleh orang tua dan juga yang dilakukan oleh orang tua merupakan suatu proses hipnosis. Semua itu terpola pada pikiran bawah sadar anak. Tanpa kita sadari, sebenarnya semua orang tua sudah pernah melakukan hipnosis ini kepada anak mereka. Akan tetapi kita tidak tahu apakah proses hipnosis yang dilakukan oleh orang tua tersebut itu bersifat positif atau negatif. Metode hypnoparenting juga dapat diartikan sebagai suatu metode peningkatan perilaku dan cara pandang anak dengan cara melakukan pemrograman. Metode ini biasanya dilakukan oleh orang tua, namun tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan oleh orang lain, misalkan saja pengasuh. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan negatif anak, misalkan saja mengompol, cengeng, dan juga malas belajar. Kunci keberhasilan dari terapi ini adalah bagaimana orang tua melakukan terapi tersebut secara konsisten terhadap anaknya. Untuk ukuran keberhasilan terapi ini akan tampak pada perubahan perilaku dan juga cara pandang anak terhadap apa yang sudah kita sugestikan kepada anak kita melalui terapi tersebut. Nah, kita sudah membahas mengenai konsep sederhana terapi hypnoparenting. Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa saja kegunaan terapi hypnoparenting ini terhadap perkembangan anak kita. Ada banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkan terapi hypnoparenting ini kepada anak kita. Salah satunya adalah akan mempermudah tugas kita sebagai orang tua dalam mengasuh dan juga mendidik anak. Tugas ini akan lebih efektif ketika kita menerapkan terapi ini kepada anak kita. Anda juga akan memiliki seorang anak yang akan lebih mudah diajak berdiskusi. Anak tersebut akan sesuai dengan apa yang sudah orang tua tersebut sugestikan kepada anak dan juga apa yang sudah orang tua inginkan terhadap anak tersebut. Anak juga akan terhindar dari resiko trauma dan juga luka batin yang akan menghambat masa depan anak tersebut. Anak akan lebih mempunyai kemampuan untuk mengarahkan dan membentuk perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua tersebut kepada anaknya. Metode ini akan membantu anak untuk meningkatkan spiritual quotient anak atau kecerdasan spiritual. Metode ini juga dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengarahkan proses tumbuh kembang anak. Selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk lebih memahami bagaimana kepribadian anaknya sendiri. Ketika anak sakit, metode ini juga akan sedikit membantu untuk membuat anak tersebut menjadi lebih rileks dan juga lebih dapat menahan rasa sakit ketika sedang sakit.
Nah, kita berada di akhir sesi yang kedua. Kita kan sudah belajar mengenai bagaimana konsep sederhana tentang terapi hypnoparenting dan juga apa saja kegunaan terapi hypnoparenting ini terhadap perkembangan anak. Nah, saya mau di akhir sesi ini kita sama-sama mereview kembali apa yang sudah kita dapatkan dalam sesi kedua ini. Menurut Anda, apakah konsep hypnoparenting secara sederhana ini dapat dipahami dengan baik atau tidak? Sebelum kita melihat video animasi yang sudah saya siapkan tentang cara-cara sederhana dalam menerapkan terapi hypnoparenting, yuk kita sama-sama memahami dulu apa saja yang diperlukan dalam menerapkan terapi hypnoparenting ini kepada anak kita. Tonton terus. Hypnoparenting dapat digunakan untuk mengatasi berbagai sifat-sifat nakal anak seperti malas, hiperaktif, nakal, dan kurang percaya diri. Dalam teknis hypnoparenting ada dua istilah waktu yang sering digunakan, yakni istilah hypnopompik dan juga istilah hypnagogic. Untuk hypnopompik adalah waktu terapi yang dilakukan 10 menit setelah anak tersebut bangun tidur. Sementara hypnagogic adalah waktu terapi yang dilakukan 10 menit menjelang anak tersebut tidur di malam hari. Sadarkah Anda apa yang sudah Anda katakan itu dapat menghipnotis anak Anda? Secara sadar atau tidak, ternyata semua orang tua sudah pernah melakukan hypnoparenting ini kepada buah hatinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengatakan dan juga melakukan tindakan-tindakan positif dengan harapan bahwa anak kita ketika melihat kita melakukan hal tersebut itu terpicu atau termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Dalam hypnoparenting, Anda harus selalu menghindari kata-kata kasar. Seperti kata pepatah bahwa kata-kata adalah doa. Jadi, jangan salahkan anak Anda jika anak Anda nakal karena memang anak tersebut sering dicap sebagai anak nakal oleh Anda. Selain itu juga hindarilah kata-kata yang mengandung unsur untuk menurunkan motivasi anak dalam melakukan sesuatu. Gunakanlah kata-kata yang bermaksud positif dan juga mengandung unsur memotivasi. Wah, informasi tadi sudah cukup jelas bukan? Kalau sudah cukup jelas, yuk kita simak terus video animasi yang sudah saya siapkan mengenai cara sederhana melakukan terapi hypnoparenting. Yuk, tonton terus.
Setelah menonton video animasi tersebut, apa yang sudah Anda dapatkan? Nah, cukup mudah bukan cara sederhana saya dalam menanamkan mindset kepada anak melalui terapi hypnoparenting tanpa kekerasan dan juga tanpa omongan kasar. Ya, kita sudah berada di akhir video nih sahabat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa tinggalkan pesan dan juga kesan Anda selama menonton video ini. Terus di kolom komentar ya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.